Oh iya ya. Oke, thank you Tom ya. Bajunya udah pakai ini. Belum, kayaknya belum itu. Saya yang kemarin lupa nyuci kayaknya, masih yang kemarin. Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur hari ini kita bertemu kembali. Cuma Bapak Ibu, ini minggu kedua kita sudah bertemu setelah kita libur bersama-sama. Coba berikan salam sebagai sebenarnya agar maafkan aku melakukan salah padamu. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita mulai daripada kita pada hari ini. Kita percaya saudara bahwa hari ini kita berkumpul di sini untuk anugerah Tuhan sungguh luar biasa bagi kita. Tuhan sungguh mencintai kita, memelihara hidup kita. Hari ini kita akan memuji Tuhan. Mari kita menyerahkan hati kita, seluruh hidup kita hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Mari kita mengambil satu satu. Bapa Engkau yang baik, tidak ada yang terbaik dan tidak tertandingi kasih setiamu dalam hidup. Jika kami ada sampai saat ini, kami tetap percaya itu bukan karena kekuatan kami, bukan karena hebatnya kami, tetapi hanya oleh karena kasih anugerah-Mu di dalam hidup. Kami bersyukur Tuhan untuk hari yang sudah kami lalui. Tuhan, kami merasakan betapa besar kasih setia-Mu bagi kami. Engkau mengasihi, menguatkan, melindungi, membimbing, bahkan di dalam segala situasi apapun, baik itu situasi yang sulit, yang menyedihkan, yang membuat kami menangis, Tuhan tetap ada bersama-sama dengan kami. Kami bersyukur hari ini Tuhan, kami berkumpul di tempat ini. Biarlah segala hormat kemuliaan sungguh-sungguh dimulai dari hati kami untuk memuliakan. Terima kasih, kami berdoa untuk Allah yang memberkati semua jemaat, para pelayan Tuhan memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita menaikkan pujian. Kita berkata, ini Allah hadir di tempat ini. Allah hadir di bait sucinya. Dan KPPK 13 Allah Bapa hadir. Sembah sujudlah pada
Yesus Kristus dan Allah Roh Kudus. Amin. Silakan Bu. Selamat pagi, teman-teman. Kita semua berkumpul di tempat ini. Kita bersama-sama mengadakan ibadah. Kita beribadah bersama dengan anak-anak kita. Kita beribadah bersama dengan keluarga kita. Dan anak-anak juga bisa beribadah bersama orang tua anak-anak masing-masing. Sungguh suatu keajaiban yang luar biasa. Dan semua bukti dari kasih Tuhan dalam hidup kita. Saya ingin mengajak Bapak Ibu semua dan juga anak-anak semua yang ada di rumah ini, kita mau datang di dalam hadirat Tuhan. Kita mau datang kepada Tuhan dengan penuh hati yang rindu akan kasih dari Tuhan. Kita mau bersama-sama memandang dan melihat betapa indahnya Tuhan. Kita mau bersama melihat betapa baiknya Tuhan dalam setiap hidup kita. Sama-sama kita memuji Tuhan.
Yakobus 5 ayat yang ke-16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Firman itu mengajarkan kepada kita bahwa pada kesempatan pagi hari ini, yuk kita mau sama-sama, kita mau berdoa kepada Tuhan. Kita mau meminta maaf atas segala dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan. Kita juga mau berdoa. Kita mendoakan teman-teman kita, mendoakan saudara-saudara kita, mendoakan anak-anak kita, dan anak-anak juga mendoakan orang tua kita. Kita mau belajar untuk bisa saling mengampuni kepada sesama kita, karena Tuhan sudah lebih dahulu mengampuni kita. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk kasih-Mu yang telah mengampuni kami, yang telah menyelamatkan kami Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Kami sungguh berterima kasih Bapa kepada-Mu ya Bapa. Kalau sebentar Bapa, kami akan melanjutkan ibadah ini Tuhan. Kami rindu Tuhan, supaya kuasa-Mu bisa hadir di tengah-tengah kami. Kami mau Tuhan, kami semua yang ada di tempat ini benar-benar bisa merasakan kasih-Mu, merasakan kehadiran-Mu di tengah-tengah kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah kami kepada pagi hari ini dalam tangan-Mu ya Bapa. Kami serahkan setiap anak-anak-Mu yang ada di tempat ini juga dalam tangan-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita semua yang percaya bersama mengaminkan. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Shalom anak-anak KOG semua. Yuk kita semua bangkit berdiri ya. Kita sama-sama berdiri. Kita bersama-sama mau memuji, memuliakan nama Tuhan. Tapi sebelumnya, apakah kita semua yang ada di sini merasa
sebelum kita menari untuk Tuhan, coba saya mau tanya dulu deh, untuk anak-anak KOG yang ada di tempat ini ya, mana ya anak-anak KOG? Mana anak-anaknya udah angkat tangan dulu? Nah, siapa di sini yang sudah bisa berhitung 1 sampai 3? Angkat tangannya. Siapa yang sudah 1 sampai 3? Haleluya. Semua udah bisa ya. Bapak Ibu sekalian juga pasti percaya bahwa di dunia ini tidak ada sahabat yang lebih sejati selain Tuhan Yesus. Kita mau bersama-sama memuji, kita mau menari untuk Tuhan. Sebelum kita menari untuk Tuhan, anak-anak, kita mau berhitung ya, 1, 2, 3. Lalu Bapak Ibu sekalian, kita sorakan ya, Yesus sahabatku. Oke? Siap? Anak-anak boleh ya, kita berhitung dulu ya. Yuk kita mulai berhitung. 1, 2, katakan, Yesus sahabatku. Kita mau bersama-sama menyanyi untuk mereka. Kita boleh menggerakkan tangan-tangan kita mau menyanyi bersama.
Sebelum kami bersaksi, kami mau mengajak kita semua yang belum masuk dalam kelompok KPSR, mari kita masuk dalam kelompok KPSR. KPSR di sini ada KPSR pria untuk bapak-bapak, KPSR SSR anak muda, KPSR keluarga juga ada di CKS Sepatan, dan KPSR wanita ada 3 di sini, Ewiker dan kami yang baru bertumbuh yaitu Anda. Kami masih
menjadi saksi yang luar biasa yang memberkati kita semua. Sungguh waktu yang berat dan mengajarkan kepada kita ya. Walaupun masalah kita itu masih ada, karena akan selalu ada pasti ya masalah, tapi tetap iman kita hanya kepada Tuhan. Karena kita mau selalu bersyukur atas kasih Tuhan di dalam hidup kita, karena Dia adalah Bapa yang baik, Bapa yang tidak pernah melupakan kita. Kita mau mempersiapkan hati kita mau mendengar firman yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Kita mau bersama-sama mengangkat pujian. Kita mau menyatakan bahwa hidup kita hanya ada di dalam Tuhan, dan hidup Tuhan ada di dalam kita. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku tak berlari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku tak minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidupku di dalam-Mu, oh Yesus. Kau sangat ku cinta. Kita akan pujian sekarang dari bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Dan takkan ku ragu atas rencana-Mu di masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah
yang haus akan kebenaran. Ini kami Tuhan, dengan segala kerendahan kami datang di hadapan-Mu. Segarkan jiwa kami, segarkan kehausan kami, karena tanpa Engkau Tuhan, kami merasakan hal yang tidak dapat dipuaskan oleh siapapun. Hanya Engkau Tuhan, satu-satunya yang dapat memuaskan jiwa kami. Pada kesempatan siang hari ini Tuhan, kami mau bersama-sama mendengar kebenaran firman-Mu. Firman-Mu yang adalah kekuatan kami. Firman-Mu bagikan air yang akan menyegarkan setiap kehidupan kami dalam kami menjalani hari-hari kami. Berkati kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan pada kesempatan pagi hari ini, dan mampukan kami Tuhan untuk kami boleh membuka setiap hati kami, dan kami tidak pernah memberikan ruang sedikit pun kepada si jahat, sehingga firman-Mu sungguh-sungguh berakar, bertumbuh dalam kehidupan kami, dan firman-Mu boleh berbuah dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan ini, sehingga kebenaran-Mu Tuhan dapat disampaikan dengan baik hanya oleh karena pertolongan dari Kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa persembahan kami. Amin. Salam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Shalom. Semuanya tadi kita sudah bersukacita, kita sudah memuji nama Tuhan pada kesempatan pagi hari ini. Luar biasa, baik anak-anak, remaja maupun kita, Bapak Ibu semuanya sudah diberkati melalui pujian yang sudah kita nyanyikan bersama. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita mau bersama-sama membuka Alkitab kita yang hari ini terambil dari kitab 2 Korintus 4 ayatnya ke-10 hingga ayatnya ke-12. Silakan ya di depan, kalau enggak mungkin Bapak Ibu bawa Alkitab boleh dibaca. Kita mau baca bersama-sama karena ayatnya cukup singkat. 2 Korintus 4 ayatnya ke-10 hingga ayatnya yang ke-12. Kita akan baca bersama-sama. 2, 3. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Maka demikianlah maut Dia di dalam diri kami dan hidup Dia di dalam kami. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, berbahagialah setiap kita yang membaca dan menemukan kebenaran firman Tuhan, terlebih yang menjadi pelaku firman-Nya yang hidup. Adik-adik bisa tenang saat ini kita mendengarkan firman Tuhan? Bisa? Ya. Oke. Mari kita mau bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dari anak-anak. Karena hari ini kita bersama-sama orang tua, yuk kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari-hari ini kita hidup di zaman di mana semua orang ingin terlihat baik-baik. Betul atau tidak? Semua orang kepingin kelihatan baik-baik. Ya. Tapi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ternyata tidak semua yang terlihat bahagia itu benar-benar bahagia. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, coba kalau kita lihat di medsos, dunia medsos saat ini luar biasa ya. Banyak sekali senyum bertebaran, banyak sekali kelihatan aura bahagia di dalam muka yang terpampang di media sosial. Tetapi pada kenyataannya, mau atau tidak mau kita akui bahwa tidak semua yang terlihat bahagia itu benar-benar bahagia. Dan pertanyaan yang terjadi adalah, ada banyak air mata sebenarnya yang tersimpan di dalam hati setiap orang yang ada di gambar di media sosial. Ada banyak air mata. Terkadang ada ibu-ibu yang menangis. Kenapa? Karena banyak pergumulan
dan suami istri. Ada suami yang kelihatan kelelahan tetapi tidak mau bercerita. Karena apa? Dia tidak mau membebani anak dan istri. Ada juga anak-anak muda yang terlihat kuat tetapi pada kenyataannya sebenarnya hampir menyerah di dalam Tuhan. Dia ada yang menahan rasa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pertanyaannya adalah, mungkinkah itu ada di antara kita? Coba lihat kanan kirinya, mungkinkah itu kamu? Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Ya, jadi kadang-kadang kita tidak lihat ya, senyumnya lebar, senyumnya luar biasa, wah kamu luar biasa ya hari ini. Ternyata sedang menyimpan luka di dalam hatinya. Kalau itu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mungkin itu adalah kita yang ada saat ini bersama-sama. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada beban yang tidak bisa diceritakan, ada luka yang tidak terlihat, ada pergumulan yang hanya kita dan Tuhan yang tahu. Dan mungkin juga dalam hati kita pernah berkata, Tuhan, kenapa sih tetap begini terus? Banyak sekali pergumulan yang aku alami. Kalau Saudara yang terkasih dalam Tuhan, apa gunanya selama ini aku layani? Tetapi pada kenyataannya pergumulan itu tiada henti di dalam kehidupan. Apakah engkau masih mendengar? Bukankah seringkali ini yang terjadi dalam kehidupan kita? Seringkali ini yang menjadi suara hati kita, Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, masalah yang terbesar itu bukan karena kita menderita sebenarnya, tetapi masalah yang terbesar itu adalah karena sebenarnya kita tidak mengerti arti penderitaan. Saat kita masih ada di tengah-tengah dunia ini, pasti dan tentunya kita akan mengalami yang namanya penderitaan. Tapi masalah itu yang terbesar bukan karena kita menderita, tetapi adalah karena sebenarnya kita tidak mengerti arti penderitaan itu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kadang-kadang kita berpikir kalau kita diberkati berarti harusnya enak dong, harusnya saya tidak mengalami penderitaan. Karena ini yang selalu terwakil di dalam pikiran kita. Kalau kita hidup diberkati berarti enak, nggak akan menderita. Nah kalau Tuhan menyertai berarti semuanya lancar, berarti apapun yang saya inginkan itu rezekinya. Ini yang seringkali terjadi di dalam kehidupan. Karena apa? Karena kita tidak memahami arti penderitaan yang ditemui. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini, firman Tuhan dalam 2 Korintus 4 ayat 10 sampai yang ke-12. Di sana dengan jelas dikatakan bahwa kami membawa kematian Yesus. Paulus mengatakan kami membawa kematian Yesus supaya apa? Supaya kehidupan Yesus itu dinyatakan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini kita mau belajar kebenaran firman Tuhan bahwa salib itu bukan akhir. Salib itu bukan akhir, salib itu bukan kegagalan, tetapi salib itu adalah jalan di mana Tuhan mengubah hidup kita menjadi berkat bagi orang lain. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ayat firman Tuhan ini ditulis oleh Rasul Paulus. Siapa Paulus? Paulus pada saat dia menulis surat ini, dia adalah orang yang saat itu sedang menderita di dalam penderitaan. Kenapa? Karena dia ditolak, dia dianiaya, dan bahkan hampir mati, bukan hanya sekali, tetapi berkali-kali dia hampir mati. Karena apa? Disiksa yang sangat berat di penjara. Karena apa? Karena memberitakan kebenaran firman Tuhan. Karena imannya kepada Tuhan. Oleh saudara yang terkasih dalam Tuhan, tetapi kita melihat di sana, di dalam keadaan menderita sekalipun dikatakan oleh Rasul Paulus, dia berkata bahwa dia senantiasa membawa kematian Yesus. Bapak saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sungguh perkataan yang luar biasa.
dan mereka adalah orang-orang yang dikatakan ya tidak mengalami yang namanya penderitaan. Dan sebab itu dia berpandangan bahwa orang yang berhasil itu adalah orang yang diberkati dan yang kuat itu selalu daripada Tuhan. Bagaimana mungkin Rasul Paulus, seorang yang mengatakan dia percaya kepada Tuhan, membawa Tuhan, tetapi dia adalah orang yang menderita dan ada di oleh mereka. Bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan, inilah yang membuat kebingungan jemaat yang ada di Korintus pada saat itu, sehingga tanpa sadar mereka mulai meragukan Paulus. Mereka meragukan Paulus sebagai utusan Tuhan pada saat itu, dan secara tidak langsung mereka meragukan cara kerja Tuhan di dalam kehidupan orang percaya. Bapak saudara yang terkasih di dalam Tuhan, jemaat yang ada di Korintus, mereka ingin bahwa kemuliaan bagi mereka itu, mereka mendapat kemuliaan tetapi tanpa sendiri, mereka mendapatkan berkat tetapi tanpa sebuah proses. Baik saudara yang terkasih dalam Tuhan, dan jujur, bukankah seringkali hal ini juga yang menjadi hati kita? Kita mau mendapatkan sesuatu yang baik, tetapi kita tidak mau melalui proses yang dalam kehidupan kita. Kita mau mendapatkan sesuatu yang bagus, tetapi kita lupa bahwa ada proses yang harus dilewati. Baik saudara yang terkasih di dalam Tuhan, untuk mendapatkan emas yang murni perlu penempaan yang luar biasa sehingga menghasilkan emas yang murni, tidak tercampur dengan kotoran. Demikian juga iman kita, untuk mendapatkan iman yang sejati dalam kehidupan kita perlu ada penempaan di dalam diri kita. Oleh sebab itu Tuhan berkarya melalui pemberitaan yang ada untuk apa? Untuk melihat apakah kita menjadi orang-orang yang setia dan tahan uji sampai akhirnya. Baik saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Rasul Paulus tidak membela diri dengan berkata pada saat orang-orang meragukan kepercayaannya tentang imannya, tetapi Rasul Paulus tidak membela diri dan dia juga tidak memberikan sesuatu yang membuat orang-orang itu menjadi wah seperti ini, tidak. Tetapi yang dilakukan oleh Paulus adalah dia hanya berkata, kami senantiasa membawa kematian Yesus. Artinya apa? Dengan kata lain, Rasul Paulus mengakui bahwa ya, saya harus menderita, aku menderita, tetapi ingat bahwa justru di dalam penderitaan yang aku lewati, disitulah aku sedang menyerupai Kristus. Baik saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bagi Paulus penderitaan bukan tanda untuk meninggalkan penderitaan. Ya, bagi Paulus penderitaan bukan tanda Tuhan meninggalkan dia, bukan juga sebuah kegagalan, tetapi justru bagi Paulus penderitaan itu adalah cara Tuhan bekerja. Baik saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita melihat di dalam kehidupan kita hari-hari ini, kalau kita melihat bahwa inti besar di dalam kehidupan kita seharusnya melalui kebenaran firman Tuhan ada serta kalian ini adalah kematian bekerja di dalam kami, tetapi kehidupan bekerja di dalam kami. Bapak saudara yang terkasih di dalam Tuhan, jadi ketika kita membaca ayat ini, kita harus ingat bahwa ini bukan sebuah teori rohani, ini bukan sebuah kata-kata motivasi, tetapi Rasul Paulus bisa berkata seperti ini. Kenapa? Karena dia sendiri sudah melalui jalan salib. Dia sudah memikul salib yang berat itu, sehingga dia bisa berkata bahwa kematian bekerja di dalam kami, tetapi kehidupan bekerja di dalam kami. Bapak saudara yang terkasih di dalam Tuhan, nah sekarang pertanyaannya adalah kira-kira kalau di dalam kehidupan kita apa sih yang merasa seperti kematian di dalam diri kita? Apa yang merasa seperti kematian di dalam kehidupan kita? Kadang justru itu sedang dipakai Tuhan untuk menghadirkan kehidupan
bagi orang. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kadang-kadang kematian di dalam hidup kita itu justru sedang dipakai untuk menghadirkan kehidupan bagi orang lain. Pertanyaannya adalah, kalau itu benar, bagaimana kita harus menghidupinya? Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, apakah kita terus menghindari salib? Kalau sudah demikian, apakah kita harus menghindari salib itu, atau kita mulai melihat bahwa salib itu sudah dijanjikan Tuhan? Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kematian yang dimaksudkan ini adalah maknanya bagaimana kita mengubah apa yang harus kita ubah, apa yang harus kita matikan. Yang harus kita matikan adalah ego dan keinginan diri kita sendiri. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam hari-hari yang kita lewati masih ada ego dalam diri kita. Betul? Betul? Anak-anak masih ada ego, masih ada keinginan untuk pokoknya mama papa harus ikuti kemauanku. Masih ada seperti itu anak-anak? Iya. Seringkali begitu pada mama bilang, ya nanti ya papa mau kasih belikan. Tapi anak-anak itu egonya, pokoknya harus dapat sampai dapat, bergerilya terus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, yang harus kita matikan selain ego dan keinginan kita, ada amarah dan kepahitan. Dalam kehidupan kita ada amarah, ada kepahitan di dalam diri kita. Amarah dan kepahitan itu bukan karena perkara-perkara yang besar. Kadang-kadang hal-hal yang kecil membuat kita marah, membuat kita kepahitan, sehingga apa? Akhirnya di dalam hubungan kita sebagai orang tua dan anak-anak menjadi rambutan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tetapi kebenaran firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita bahwa kita harus mematikan yang namanya apa? Ego, keinginan, ya, keinginan diri sendiri. Amarah dan kematian itu harus kita matikan. Supaya apa? Supaya Kristus hidup di dalam kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, artinya apa? Artinya dalam kehidupan kita, kalau kita sudah menanggung semua, melepaskan semuanya itu, kita mematikan ego, luka, kepahitan, keinginan diri sendiri itu, maka artinya kita sedang memberi kehidupan bagi orang lain. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana firman itu kita hidupi? Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, seringkali di dalam kehidupan kita, di dalam rumah kita, seringkali emosi kita meledak. Bukan hanya emosi bapak dan mama, kadang-kadang anakku juga bisa emosinya meledak. Betul? Betul atau tidak anak-anak? Ada seorang anak nih. Nah, seringkali Bapak Ibu, kadang-kadang emosi anak-anak bisa meledak. Bukan hanya emosi anak-anak, emosi orang tua bisa meledak. Kadang-kadang juga di tempat kerja kita mudah mulai marah. Kita mudah marah, disenggol sedikit marah, ya, disenggol sedikit tersinggung. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam, bahkan saat kita di manapun kita berada, ada teman kita ngomong apa padahal bukan untuk kita sudah tersinggung. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam, coba colek akhirnya, itu bukan kamu, itu bukan kamu, ya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kadang-kadang kita berkata bahwa aku capek, aku juga manusia. Itu memang benar Bapak Ibu, ya. Aku capek, aku manusia, itu benar. Tapi Bapak Ibu, seringkali kita berhenti di situ. Masalahnya bukan kita tidak tahu firman, tetapi masalahnya adalah karena kita tidak mau memikul salib dalam hal-hal kecil. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, memikul salib itu bukan konsep yang besar. Memikul salib itu bukan konsep yang besar. Saya katakan kenapa? Karena memikul salib itu adalah sebuah tindakan kecil kita setiap hari. Itu juga adalah salib di dalam keluarga saat ingin marah, Bapak Ibu, tetapi
Itu artinya kita memikul salib kita. Saat kita ingin membalas dendam, tetapi kita masih memilih mengasihi, berarti kita memikul salib kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ketika sebenarnya kita ini nggak salah, tapi kita mau bilang, maafkan aku ya, itu adalah memikul salib. Pernahkah itu kita praktekkan, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan? Anak-anak praktekkan nggak? Pernah nggak mau minta maaf sama papa mama? Kalau udah ngambek sama papa mama, minta maaf nggak? Harus minta maaf. Itu artinya kita memikul salib. Kepingin ngambek karena nggak cepat diberikan apa yang kita mau. Itu artinya kita memikul salib. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, salib di rumah itu bukan mati fisik, tetapi mematikan ego kita, menekan ego kita. Ego itu tidak lagi berkuasa di dalam diri kita. Hari ini Bapak Ibu, mari kita bersama-sama ucapkan kepada keluarga kita. Kalau contohnya anak-anak, papa udah selesai pulang kerja, bilang terima kasih Pak sudah bekerja hari ini. Kalau mama sudah memasak, ucapkan Ma terima kasih sudah memberi yang terbaik hari ini. Dan demikian juga papa-papa bilang kepada istri terima kasih istriku, ya. Meskipun mungkin lauknya nggak sesuai dengan ekspektasi kita, tetapi ucapkan terima kasih. Begitu juga istri kepada suami, hargai pengorbanan suami. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam gereja juga demikian. Salib itu ketika apa? Ketika kita tetap mau melayani meskipun tidak dilihat. Kita tetap melayani meskipun tidak dihargai, tidak dipuji, tetap melayani. Itu adalah salib. Jika kita tetap setia dan kita tetap mengasihi walaupun kita disakiti. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, jadi tetap setia itu harus tetap meskipun tidak dipuji, dan kita juga berusaha untuk mendoakan orang-orang yang menyakiti kita. Pelayanan sejati itu bukan soal di panggung Bapak Ibu, tetapi berbicara tentang apa? Soal hati yang tulus melayani. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau di tempat kerja atau di dalam kehidupan kita sehari-hari, salib itu adalah ketika kita berani berkata jujur saat kita sebenarnya bisa berbuat jujur. Nah, kita tetap sabar saat kita diperlakukan tidak adil. Kadang-kadang anak-anak di sekolah kalau terlihat temannya menyontek, apa yang terjadi? Apakah keinginannya untuk menyontek juga? Tidak boleh. Dan kita harus berusaha untuk tetap jujur meskipun kita punya kesempatan untuk berbuat jujur. Tetap jujur. Kita harus tetap mengasihi meskipun mungkin ada teman-teman kita yang tidak memperlakukan kita dengan baik. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, jadi integritas itu adalah salib yang tidak terlihat, tetapi pada kenyataan adalah sangat berharga di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, seperti hal yang begini. Kalau kita menanam benih, kita mencangkul, memasukkan benih kita tutup dengan tanah. Benih itu akan kegelapan, tertekan di dalam tanah, baru dia bisa bertumbuh. Tetapi jika benih itu menolak, kita nggak tahu itu, maka pasti dia tidak akan pernah menjadi pohon, tidak akan pernah menghasilkan buah. Demikian juga kita. Jika kita tidak mau mematikan ego kita, kita tidak mau mematikan segala hal yang tidak berkenan tadi, maka bagaimana mungkin kita bisa menjadi saudara kita? Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mungkin hari ini kita merasa tidak dihargai, mungkin saat ini kita lemah dan ingin menyerah. Tapi Bapak Ibu, apa yang kita lakukan hari ini? Apakah kita tetap setia melakukan hal yang kecil tadi? Bapak Ibu,
Tuhan bahwa dalam hal yang kecil, ingat bahwa Tuhan sedang memakai semuanya itu untuk menghasilkan kehidupan yang besar. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di dalam Tuhan ada kesaksian seorang tokoh. Dan dia bernama Henry Nouwen. Dia pernah berkata bahwa dia ini merasa kesepian, dia terluka dan dia tidak sempurna. Tetapi dari luka itu dikatakan dia menulis banyak buku dan dia banyak melayani banyak orang. Dan dia berkata bahwa luka kita ini, luka kita bisa menjadi sumber penyembuhan bagi orang lain. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, salib bukan sesuatu yang besar dan jauh. Salib itu saat ini adalah saat kita mau menahan emosi, saat kita mau tetap setia, saat kita mau memilih mengasihi. Oleh sebab itu Bapak Ibu, jangan tunggu momen yang besar untuk menjadi berkat, tetapi justru dalam kesetiaan yang betul setiap hari kita semua dapat menjadi berkat dan memiliki pengaruh yang besar dalam kehidupan orang-orang yang ada di sekitar kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, seorang ibu setiap hari akan terus memasak tanpa meskipun kadang-kadang tidak dihargai, tetapi Bapak Ibu hasil dia juga kadang-kadang tidak lelah untuk menasihati anak. Sebagai orang tua selalu tidak lelah menasihati orang tua. Gunanya untuk menghasilkan kehidupan yang besar. Nanti di kemudian hari ada kerinduannya, anaknya bisa menjadi orang yang berhasil dalam hidup ini. Nanti suatu hari anaknya bisa menjadi berkat bagi orang lain. Itu pengorbanan seorang orang tua. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini kita tidak tahu apa yang masing-masing beban yang kita pikul hari ini. Mungkin ada luka di dalam keluarga, mungkin juga ada tekanan di dalam pekerjaan, mungkin ada kekecewaan dalam pelayanan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mungkin kita saat ini lelah dan di dalam hati kita berkata, Tuhan, aku tidak kuat lagi. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ingat, jangan pernah tetap berpulang salib. Tunjukkan kesetiaan kita memikul salib itu, supaya kita tidak lagi tetap setia di akhir hidup kita. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini kita mau bersama-sama meresponi kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan selesai beritakan, tetapi biarlah firman Tuhan terus menjadi tolak ukur di dalam hidup kita. Apa yang harus kita kerjakan hari-hari yang ke depan, bagi dalam keluarga kita, saat kita ada di gereja, saat kita ada di lingkungan kita, saat kita di dalam pekerjaan kita, saat kita ada di sekolah, melakukan hal-hal yang kecil ini. Karena apa? Di dalam kesetiaan yang kecil, Tuhan pakai untuk menghasilkan kehidupan yang besar. Sehingga benar bahwa salib itu menjadi jalan berkat bagi setiap kita. Mari kita berikan kepala, kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, aku seringkali tidak mengerti jalan Tuhan. Aku seringkali ingin lari. Aku seringkali ingin menyerah. Tetapi hari ini kami mau belajar bahwa salib kami tidak pernah sia-sia. Tuhan Yesus pakai hidup kami. Bahkan di dalam luka sekalipun, bahkan di dalam lelah sekalipun, bahkan di dalam air mata kami, supaya hidupmu nyata melalui hidupmu. Terima kasih Tuhan, mampukan kami untuk terus berjalan maju, memikul salib yang harus kami pikul, karena kami tahu bahwa kami tidak pernah sendiri, karena ada Tuhan yang tetap membesar. Terima kasih Tuhan. Kami di dalam Tuhan Yesus. Kami
Kita mau bersama-sama menyampaikan pengakuan iman rasuli, yang berbunyi, Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Kita mempersiapkan persembahan kita untuk Tuhan, dan kepada yang bertugas dipersilakan untuk dapat mempersiapkan diri. Hari ini persembahan diadakan 2 kali, yaitu untuk kas dan untuk diakonia. Dan firman Tuhan yang menjadi dasar persembahan pada hari ini terambil dari 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa memberi bukan sekedar kewajiban, tetapi respon kasih kepada Allah yang telah lebih dahulu mengasihi kita. Melalui persembahan ini kita belajar bahwa hidup yang telah disentuh oleh kasih Yesus Kristus akan terpancar dalam kerelaan memberi. Apa yang kita berikan hari ini adalah bagian dari karya Tuhan untuk menghadirkan kehidupan bagi sesama. Mari kita memberi dengan sukacita sebagai wujud iman dan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Sambil dengan persembahan dijalankan, kita bersama-sama memuji nama Tuhan. Kepada yang bertugas dipersilakan. Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan.
Engkau limpahkan dalam setiap kehidupan kami, ya Bapa. Dan inilah Tuhan persembahan kami yang sudah kami berikan kepadamu, ya Bapa. Kami percaya Tuhan, Kau tidak melihat nominal, Kau tidak melihat angka ataupun jumlah yang kami berikan, tapi Kau melihat dari kesungguhan hati kami, di mana kami benar-benar bisa memberi dengan kesungguhan hati kami yang mengasihi Engkau, ya Bapa. Dan biarlah Tuhan, kiranya persembahan yang kami sudah berikan ini, ya Bapa, dapat berkenan di hadapan-Mu, ya Bapa, dan dapat dikelola benar-benar hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja, ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan persembahan kami ini hanya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebentar lagi, masih dalam ini kita menanti kita pada hari ini, yaitu kita sudah Tuhan, kita menaikkan syukur kita di hadapan Tuhan, kita berkata terima kasih Tuhan. Tidak ada satu kata pun selain terima kasih kita di hadapan Tuhan. Dan kita berkata terima kasih Tuhan. Tuhan, Engkau dari awal, pertengahan kepada akhirnya kami merasa
merasakan hadir-Mu, kami merasakan sukacita, kami merasakan Tuhan bagaimana kami bergembira, berbahagia, walaupun di tengah salib yang kami alami. Tuhan, kami percaya semuanya itu anugerah yang tak terbandingkan dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan pada hari ini, di tengah kesibukan kami, di tengah berbagai kelelahan kami, di tengah berbagai salib yang mungkin sedang kami hadapi dalam hidup kami, Tuhan, Engkau memberikan kepada kami kesempatan untuk bersukacita. Terima kasih Tuhan, khususnya untuk para pelayan Tuhan yang sudah mengambil bagian di dalam pelayanan-Mu, baik itu yang radio singer, choir, pemusik, penyambut tamu yang menjalankan kolektor, yang sudah bersaksi, hamba yang sudah menyampaikan firman-Mu, setiap kami Tuhan yang hari ini terlibat juga baik dalam SP dokumentasi, sound system, semua live streaming Tuhan, kami percaya Engkau limpahkan dalam kehidupan mereka yang saat ini melayani. Dan kami juga bersyukur Tuhan, Engkau sudah memberkati seluruh jemaat di tempat ini. Kami bisa bersama-sama di tempat ini. Engkau mengingatkan kami bahwa kesempatan yang terindah dalam hidup kami adalah hanya ketika kami bersyukur, bersukacita, berbahagia, sekalipun kami sedang diperhadapkan dengan salib itu, penderitaan, penganiayaan, penghinaan, intimidasi, tekanan, penderitaan apapun. Ketika kami berbahagia di tengah salib itu, itulah kebahagiaan yang sejati. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini, untuk setiap kami. Engkau Allah yang terus memberkati jemaat di tempat ini, memberkati mereka Tuhan di dalam pekerjaan mereka, memberkati dalam keluarga mereka, memberkati dalam usaha mereka, memberkati juga Tuhan di dalam studi mereka. Dan kami berdoa Tuhan untuk saat ini Ibu Lilis yang sedang mengalami kelemahan tubuh, jikalau beberapa hari yang lalu sedang mengalami perawatan di rumah sakit, dan hari ini Tuhan pulang ke rumah, kami tetap berdoa dengan kasih Tuhan yang terus memberkati. Engkau memberikan pemulihan secara total, karena kami percaya bahwa Engkau adalah dokter di atas segala dokter. Dan kami berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang sakit jemaat di tempat ini, siapapun mereka, khususnya untuk cucu yang saat ini juga cucu dari Pak Suhanda yang saat ini juga sedang dirawat di rumah sakit. Tuhan juga menjamah, menjemah, menyembuhkan dengan kuasa-Mu. Karena kami percaya Tuhan, mukjizat 2000 tahun yang lalu terjadi dan akan terus terjadi dalam diri kami sampai saat ini. Kami percaya saat ini Tuhan, cucu Pak Suhanda ada di dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapak di surga. Kalau sebentar kami berpisah satu dengan yang lain, kami bersyukur untuk anak-anak kami, kaum yang sudah bersama-sama dengan kami, untuk anak-anak yang hari ini Tuhan menyukakan hati kami, dan seluruh jemaat yang sudah bersama-sama dengan kami. Kami percaya ketika kami keluar dari tempat ini, kami adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan sesuai dengan firman Tuhan. Apa yang kami lakukan, Tuhan beserta kami, dan ketika Tuhan menyertai kami, maka semuanya menyukakan hati kami, dan berkat melimpah dalam kehidupan jemaat di tempat ini. Terima kasih Bapak di surga. Kami percaya bahwa Kau memimpin gereja di tempat ini semakin hari semakin bertambah-tambah, bertumbuh di dalam iman dan juga di dalam kualitas. Terima kasih. Inilah doa kami yang jauh dari sempurna. Kami alaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan seperti kami juga mengampuni orang bersalah. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Dan
Tuhan, bahwa salib itu bukan akhir daripada tanda bahwa Tuhan meninggalkan kita, tetapi salib itu, penderitaan itu, mungkin tekanan itu yang kita alami saat ini, itu sebagai cara Tuhan untuk membuat kita naik kelas. Oleh sebab itu, ketika kau menghadapi penderitaan atau tekanan hari ini, jangan lemah, jangan down, tetapi bangkitlah, semangatlah, karena percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan. Arahkan hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa, anugerah keselamatan yang pasti yang hanya ada di dalam Yesus Kristus, penghiburan, penyertaan, pemeliharaan yang ada dalam Roh Kudus akan terus memimpin Bapak Ibu jemaat sekalian dalam menghadapi berbagai situasi, baik kesulitan, tekanan, penderitaan. Ketika kita terus bersandar kepada Tuhan, firman Tuhan berlaku dalam hidupnya. Barang siapa yang setia sampai pada akhirnya, mereka yang mendapatkan mahkota kemuliaan. Dan orang-orang itu tidak ada di luar gereja, orang-orang itu adalah kami. Bapak Ibu, silakan pulang dan kiranya anugerah Roh Kudus Allah Tritunggal menyertai dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan kembali sejelas, kita mengambil satu musibah. Bapak Ibu jangan pulang karena ada beberapa warga gereja yang sangat penting untuk kita dengarkan pada hari ini. Bapak Ibu selesai ibadah jangan pulang, nanti bisa Bapak Ibu langsung ke sebelah keluar kopi. Mari kita menikmati snack yang sudah disediakan oleh jemaat. Silakan Bapak Ibu, ada kopi, ada teh manis, yang lainnya belum ada. Khusus nanti sediakan dari lagi untuk tahun-tahun sebelumnya. Bapak Ibu, yang pertama, hari Jumat jam 9 pagi kita ibadah di tempat ini. Itu ibadah Jumat Agung memperingati kematian Yesus. Setelah Jumat jam 9 pagi dan hari Minggu jam 9 pagi juga kita Paskah ini. Tapi hari Jumat ini kita ibadah di tempat ini jam 9 pagi. Bapak Ibu nanti mungkin dari KOB ada pengumuman apakah itu dipisah atau digabung, silakan nanti diumumkan di grup masing-masingnya. Lalu kemudian saudara di hari Jumat itu juga kita mengadakan perjamuan kudus. Silakan Bapak Ibu mempersiapkan hati menerima. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sambil kita bersalaman, kita memberikan salam sebelah satu orang minimal 30 orang.